Nama Oscar Piastri dalam sebulan belakangan ini menjadi perbincangan hangat di dunia F1. Bagaimana tidak, di musim debutnya, Piastri mampu menghasilkan performa yang memikat dengan bersaing di papan atas pada 3 balapan terakhir. Piastri seakan-akan membuktikan kemampuannya, yang memang sejak awal sudah dicap sebagai pembalap wonderkid atau pembalap muda menjanjikan. Ia menjawab pertanyaan terbesar yang selama ini membayang-bayangi dirinya soal kontroversi yang ia buat 1 tahun yang lalu ketika Piastri memutuskan untuk mencampakkan Alpine dan menerima tawaran McLaren. Meski sempat dikritik di awal karena belum memenuhi ekspektasi, namun secara perlahan, Piastri mulai menunjukkan alasan kenapa dia diberi label sebagai pembalap wonderkid dan mengapa dia jadi rebutan musim lalu. Performa Piastri mulai menanjak pada GP Inggris atau setelah McLaren memberikan spek terbaru dari mobil MCL60 kepadanya. Di Silverstone, Piastri mampu mengunci posisi ketiga di kualifikasi, yang merupakan posisi start terbaiknya di balapan reguler. Ketika race, dia juga mampu konsisten bertahan di 3 besar, dan seandainya nasibnya lebih beruntung saat safety car, maka Piastri seharusnya bisa meraih podium perdananya di F1. Tren positif itu ia lanjutkan di GP Hongaria, di mana Piastri lagi-lagi mampu finish kualifikasi di urutan 4 besar bersama Lando Norris. Performanya juga makin moncer ketika balapan dengan manuvernya saat start untuk mencuri posisi kedua. Sayangnya, karena mobil Piastri alami kerusakan di area floor dan diffuser, membuat pembalap 22 tahun ini tidak bisa berbuat banyak dan kembali memupuskan harapannya untuk raih podium. GP Belgia menjadi weekend terbaiknya sejauh musim ini dengan performa apik yang ditunjukkan saat sprint. Di sesi shootout, dia cuma kalah 0,011 detik dari Max Verstappen yang start terdepan, dan itu menunjukkan seberapa bagus potensi yang ia punya di McLaren. Ketika sprint race, Piastri yang memakai strategi berlawanan dengan Verstappen bisa melakukan undercut dan membuatnya memimpin sebuah balapan untuk pertama kalinya. Meskipun kemudian Verstappen bisa menyalip balik dengan mudah, namun yang terpenting adalah Piastri mampu meraih finish top 3 pertamanya di F1 di akhir race. Tetapi sayangnya, nasib kurang beruntung kembali menghampiri Piastri di akhir balapan setelah ia terlibat kontak dengan Carlos Sainz saat start dan menyebabkannya DNF. Namun sekali lagi, terlepas dari apapun hasilnya, Piastri sudah mampu menunjukkan kelasnya di F1 dengan konsisten tampil di 10 besar dalam 3 balapan terakhir. Bahkan seharusnya bisa jadi jauh lebih baik jika andai saja McLaren tidak keteteran di awal musim. Perlu diingat juga jika Piastri sempat menganggur semusim penuh di tahun 2022 karena tidak mendapat kursi di F1 bersama Alpine. Performa Piastri sempat terpendam karena berbagai problem yang McLaren alami di awal musim. Tetapi meski dibilang terpendam, Piastri sudah bisa menunjukkan beberapa tanda ke McLaren yang memberikan indikasi jika ia adalah pembalap yang spesial. Salah satunya adalah bagaimana cara atau pendekatan Piastri dalam memahami karakteristik mobil dan memaksimalkannya lewat settingan. Piastri adalah seorang pembalap yang cerdas dan memiliki level intelektual yang cukup tinggi bagi sekelas rookie. Dalam banyak wawancara saja, ia mengakui sendiri jika dia memiliki ketertarikan soal dunia engineering yang memang jadi keunggulannya saat di sekolah. Pengetahuan teknisnya tersebut jadi faktor yang sangat membantu dalam kecepatan adaptasi Piastri musim ini. Pendekatan berbasis teknis ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Sebastian Vettel dulu. Vettel dikenal sebagai pembalap yang sangat ulet dalam hal teknis, serta sangat detail ketika memahami data dari mobilnya. Latar belakang pendidikan Vettel yang juga bergelut di bidang engineering, serta pengalaman praktikal bersama ayahnya, membuat pembalap Jerman tersebut dikenal sebagai salah satu yang terbaik jika berbicara soal mengutak-ngatik mobil. Pendekatan itulah yang coba diterapkan oleh Piastri di McLaren dengan memanfaatkan pengetahuan teknisnya. Apalagi mengingat adanya sosok Mark Webber yang jadi manajer Piastri, maka tidak heran jika dia memberikan banyak bantuan mengenai cara rekan setimnya di Red Bull itu bekerja dulu. Itu dibantu juga oleh berbagai macam tes privat yang ia jalani bersama Alpine sepanjang tahun 2021 sampai 2022. Tes-tes dengan mobil F1 terdahulu itu tidak bisa dipungkiri menambah pengalaman dan input apa saja yang ia perlukan untuk bisa mengemudikan mobil dengan cepat di sirkuit. Pendekatan Piastri ini jelas berperan besar dalam proses adaptasi gaya balapnya di mobil McLaren yang problematik. Seperti yang kami bahas dulu, mobil McLaren dalam beberapa tahun terakhir memerlukan driving style yang agresif dan teknik yang khusus, terutama dalam hal pengereman. Itulah yang membuat Daniel Ricciardo kesulitan beradaptasi dan mengalami masa kelam di sana.
Namun masalah itu bisa diatasi dengan baik oleh Oscar Piastri yang bisa menyesuaikan gaya balapnya untuk memenuhi permintaan dari mobil MCL60. Dan kita tahu jika kemampuan adaptasi seperti ini hanya dimiliki oleh pembalap-pembalap top, karena mengubah atau menyesuaikan driving style itu bukan perkara yang mudah. Jika melihat kemampuannya tersebut, maka tidak heran jika Piastri mampu beberapa kali menyamai kecepatan dari Lando Norris yang notabene merupakan salah satu pembalap dengan skill papan atas di F1. Walaupun Piastri baru 2 kali mengalahkan Norris di kualifikasi, namun gap keduanya tidak terlampau jauh. Piastri bahkan mampu menempel ketat rekan setimnya itu di beberapa kesempatan saat race, terutama sejak GP Inggris. Norris mengakui jika kecepatan Piastri sudah sangat bagus sejak hari pertama ia datang ke McLaren dan membuatnya harus push lebih keras supaya bisa finish di depannya. Iklim kompetitif ini tentu sangat bagus di McLaren, mengingat Norris selama 2 musim terakhir berada di zona nyaman karena tidak mempunyai Ricciardo untuk bersaing di dalam tim. Norris menjadi pembalap yang lebih keras dan lebih agresif dari sebelum-sebelumnya. Performa yang ia tampilkan di GP Hongaria ketika ia bertahan untuk jaga jarak dengan Checo di akhir race dan di GP Belgia ketika ia menyelamatkan wajah McLaren adalah bukti nyata soal seberapa keras karakter Norris saat ini. Terutama di GP Belgia, ketika ia sepanjang akhir pekan dikalahkan oleh rekan setimnya sejak sesi latihan bebas. Norris seperti berada di dalam mood yang cukup sensitif dan jadi lebih dingin di radio. Kedatangan Piastri jelas mengubah persepsi Norris soal posisinya sebagai leader di McLaren saat ini, yaitu melakukan segala cara untuk bisa menegaskan role yang ia pegang di dalam tim. Selama itu masih di dalam lingkup iklim yang kompetitif, itu jelas menguntungkan bagi McLaren, karena mereka bisa naik 1 atau 2 level lebih baik, murni dari persaingan kedua pembalap bertalenta yang mereka miliki. Selain pengetahuan teknis yang mantap, secara mental Piastri juga bisa dibilang cukup matang untuk membalap seusia dirinya. Jika dilihat dari ekspresi dan raut mukanya, kita bisa lihat kalau Piastri adalah pembalap yang tenang dan tidak suka aneh-aneh. Beberapa fans bahkan menganggapnya seperti Kimi Raikkonen, tapi dengan versi yang lebih ramah dan murah senyum. Apalagi kalau kita coba dengarkan komunikasi radionya, Piastri nyaris tidak pernah berbicara dengan nada tinggi. Bahkan ketika ia terlibat insiden dengan Sainz di GP Belgia kemarin, nada komplainnya bisa dibilang sangat santai. Semua ia lakukan dengan tenang, rileks, dan sangat fokus. Kombinasi dari mental dan ketenangan Piastri ini membuatnya bisa mengeksekusi setiap balapan dengan cukup baik. Meskipun harus diakui, jika dia masih memiliki beberapa celah atau kelemahan mendasar yang perlu diperbaiki. Kelemahan terbesar Piastri adalah ketika mobilnya sedang berada di performa terburuk, maka dia belum bisa menemukan cara untuk bisa memaksimalkannya seperti Lando Norris. Musim ini saja, pembalap kelahiran 2001 itu sudah 3 kali gagal lolos dari sesi Q1 dan start dari urutan 5 terbawah. Selain itu, sejauh ini Piastri sudah 2 kali melakukan kesalahan. Pertama, ketika ia alami insiden di sesi Q3 GP Kanada yang diguyur hujan. Lalu yang terbaru ketika Piastri salah perhitungan ketika melakukan manuver saat start GP Belgia dan berujung insidennya dengan Sainz. 2 kali terlibat insiden sebenarnya sudah termasuk cukup sedikit bagi seorang pembalap rookie, dan gaya balap Piastri juga tergolong bersih serta rapi. Dari semua aspek yang ia miliki dan performa yang ditampilkan belakangan ini, tidak diragukan lagi jika Piastri merupakan debutan terbaik yang dimiliki oleh F1 sejak Charles Leclerc pada 2018. Dengan adanya 2 pembalap top di dalam tim, sekarang tinggal perkara McLaren saja yang bisa membuat mobil bagus atau tidak. Karena ujung-ujungnya percuma juga punya pembalap skillful, tapi mobilnya masih stuck di papan tengah. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.